Kemudian yang kedua, ad-du'a. Maka bedanya antara al-istighatsah dengan doa, meskipun ad-du'a bersifat umum, sama juga meminta kepada Allah, maka ad-du'a di sini bedanya dengan istighatsah, bahwa al-istighatsah la takunu illa minal makrub. Bahwa perkara al-istighatsah kita meminta diangkat dari perkara-perkara yang buruk, dari perkara yang menimpa diri kita, keluarga kita, kaum muslimin secara umum dari keburukan. Maka ini al-istighatsah. Adapun ad-du'a maka bersifat umum, yakunu fil makrub au fi ghairihi, baik dalam perkara yang meminta kita diangkat keburukan atas kita, ataupun berdoa bimakna meminta yang bersifat umum. Maka di sini dijadikan oleh Asy-Syaikh dua pembahasan. Pertama, barang siapa yang meminta al-istighatsah, maknanya meminta kepada Allah agar diangkat keburukan dan berdoa, maka dua perkara ini, al-istighatsah dan doa, keduanya ibadah. Dan kalau ibadah harus straight to Allah, He is the one and only. Harus diberikan kepada Allah saja, dan tidak boleh diberikan kepada makhluk-makhluknya, sehingga menjadi syirik di saat diberikan kepada makhluk. Ini wajah pendalilan. Kemudian beristidlal penulis dengan ayat-ayat Al-Quran yang kembali kepada doa. Bismillah. Di antaranya di ayat yang pertama, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka minadh dhalimin. Ayat ini jelas menjelaskan bahwa wala tad'u min dunillah, tidak boleh, haram kita berdoa kepada selain Allah. Mana wajah pendalilannya? Kalimat wala tad'u. Maka kalimat wala tad'u min dunillah, kalimat tad'u di sini, tad'u i'rabnya fi'lun mudhari', yang mana dia dalam keadaan majzum. Wa alamatu jazmihi bihadfi harfil illah tad'u ay waw. Maka di sini wawunya tidak ada, wala tad'u. Dan kenapa fi'lun mudhari' tad'u majzum? Dikarenakan masuknya la yang merupakan la nahiyah. Maka la nahiyah barakallahu fikum di ilmil usul disebutkan jika masuk kepada fi'lun mudhari' menjazmkan fi'lun mudhari' juga bimakna tahrim, maka maknanya haram. Dari sinilah wajah pendalilan berdoa kepada selain Allah sekaligus al-istighatsah kepada selain Allah hukumnya haram. Kenapa disebutkan mala yang fa'uka wala yadurruka? Kamu berdoa dan beristighatsah kepada makhluk yang tidak memberikan manfaat kepada kamu dan tidak memberikan madarat kepada kamu. Maka ini pun penghinaan dari Allah kepada makhluk yang kita meminta istighatsah ataupun doa padanya. Maka dari sinilah terbayang ya ibadallah, bagaimana kesesatan orang-orang yang ngalap barokah dari para wali yang sudah meninggal, atau meminta doa kepada mayit-mayit yang sudah meninggal. Maka disebutkan oleh Allah, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan, haram kalian meminta doa dan istighatsah kepada selain Allah, kepada mayit-mayit habib, kepada mayit-mayit sayyid,
Wahai Sayyid, madad, madad. Meminta agar diberikan rizki, diberikan kesembuhan dan seterusnya. Maka di sini disebutkan oleh Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Yang mana itu semua tidak memberikan manfaat kepada kamu dan memadaratkan kamu jika kamu meninggalkan doa kepada mereka. Di sini jawaban dari Allah setelah Allah mengatakan dilarang berdoa kepada selain Allah dan beristighatsah selain Allah karena ilahnya tidak bisa memberikan manfaat dan memadaratkan kepada kamu. Selain dari ini, di akhir ayat Allah mengancam, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Jika kamu melaksanakan meminta doa kepada mayit, kepada orang yang sudah meninggal, baik rasul, baik wali, apalagi jin dan syaitan, maka kamu telah masuk kepada kezaliman. Dan kalimat kezaliman, fa innaka idza minadh dhalimin, maka kezaliman di Al-Qur'an menunjukkan kepada kesyirikan. Karena Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Bahwa sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka wajah pendalilannya jelas dan makna ayat pun jelas. Di sini masuk istighatsah dengan doa keduanya. Lafadznya meskipun wala tad'u, janganlah kamu berdoa, maka di sini bersifat juga umum, berdoa dan juga beristighatsah. Ada net aukif daiman mafsul wa batariyah dhaifah malak ma tujahiz asya haqqaq hada batariyah baki asra daqaik. Maka apa yang bisa kita petik dan ambil dari ayat ini? Tulis faidah yang bisa diambil dari ayat ini. Pertama, anna du'a ghairallah syirkun akbar. Bahwa berdoa kepada selain Allah adalah dari kesyirikan. Dari kesyirikan yang besar. Mana pendalilannya? Fa in fa'alta, jika kamu tetap melaksanakan, fa innaka idza minadh dhalimin, maka kamu termasuk dari orang-orang yang zalim, maknanya melaksanakan kesyirikan. Maka faidah yang pertama dari ayat ini, bahwa berdoa kepada selain Allah syirkun akbar. Itu faidah yang pertama. Faidah yang kedua, bahwa bayan ajzi alihah al-musyrikin wa butlan ibadatiha. Maka pada ayat ini menjadi pendalilan juga tentang semua yang disembah selain Allah itu lemah, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, dan juga pembatalan dari pelarangan ibadah kepadanya. Maka disebutkan di sini, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Haram beribadah, meminta doa kepada selain Allah dan beristighatsah yang mana dia tidak memberikan manfaat dan tidak juga memadaratkan kamu. Dan pendalilan yang kedua, jika seseorang melaksanakan peribadatan kepada sebaik-baiknya manusia, baik dia seorang nabi yang sudah meninggal, ataupun para habaib keturunan nabi, ataupun orang-orang yang soleh yang ma'ruf di zamannya, maka disebutkan dengan kezaliman, kesyirikan. Jika kamu tetap melaksanakan peribadatan kepadanya, maka lebih parah lagi bagaimana dengan orang itu bukan orang yang soleh. Maka lebih parah lagi.
Kemudian beristidlal dengan ayat yang kedua, di mana Allah berfirman, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Maka jika Allah menimpakan suatu kemudaratan, Allah menjadikan seseorang sakit, Allah menjadikan seseorang meninggal, Allah menjadikan seorang dalam keadaan fakir. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Maka tidak ada yang dapat menghilangkan kemiskinan dan juga kesakitan, penyakit dan yang lainnya kecuali Allah yang mengangkatnya. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu may yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan juga jika Allah menghendaki kebajikan bagi kamu kepada seseorang di antaranya kamu khusus, maka tidak ada yang dapat menolak karunia Allah atas kamu. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka wajah pendalilan di dalam ayat ini adalah hanya Allah saja yang memberikan manfaat dan menurunkan keburukan. Maka jika Allah memadaratkan suatu kaum, tidak ada yang bisa mengangkat kemadaratan itu kecuali Allah. Dan jika Allah memberikan suatu kebaikan kepada suatu kaum, tidak ada yang menurunkan kebaikan dan menghilangkan kebaikan itu kecuali Allah. Maka apa yang bisa kita ambil dari ayat ini setelah kita mengetahui wajah pendalilan di sini bahwa makhluk-makhluk yang kalian pinta dari mayat-mayat ngalap barokah, maka mereka tidak memberikan kemadaratan dan faidah, karena Allah tadi mengatakan wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan sesuatu kemadaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kemadaratan tersebut kecuali Dia, Allah Jalla wa Ala. Maka tidak ada faedah meminta kepada selain Allah, karena Allah yang akan mengangkat kemadaratan kamu, tidak ada zat yang lain. Yang bisa kita petik dari ayat yang kedua, kewajiban melaksanakan tauhid al-uluhiyah hanya untuk Allah saja, dikarenakan sifat ar-rububiyah. Maka di dalam ayat ini mempunyai sifat rububiyah, di mana Allah menjelaskan jika Allah menurunkan kemadaratan kepada kamu, tidak ada yang mampu mengangkat kemadaratan itu kecuali hanya Allah. Dan jika Allah menginginkan kebaikan kepada kamu dan semua orang menghalanginya, tidak bermanfaat. Kebaikan itu akan tetap datang. Maka ini sifat rububiyah. Maka di dalam di sini masuk kepada kaidah wujud ifrad bitauhid al-uluhiyah litafarrudihi bitauhid ar-rububiyah, atau dengan istilah mengilzamkan sifat ar-rububiyah untuk Allah bagi mereka orang-orang yang meyakini bahwa Allah mempunyai sifat ar-rububiyah. Maknanya kita mengesahkan Allah dalam peribadatan dikarenakan Allah mempunyai sifat rububiyah. Seperti di dalam ayat ini, Allah memberikan pengetahuan kepada kita bahwa hanya Dia yang mempunyai sifat rububiyah. Dia yang memberikan madarat kepada manusia dan tidak ada yang bisa menafikannya kecuali Dia. Dan jika Allah menginginkan kebaikan kepada manusia, tidak ada kebaikan itu bisa dihalangi kecuali hanya Allah yang menginginkan. Maka sifat rububiyah ini mengilzamkan agar kita beribadah hanya kepada Dia saja. Tidak berdoa dan tidak beristighatsah
kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala saja. Itu makna dari ayat ini, dari faidah